Yap tagi kang golek sapa man biya kelan la ilaha illallah wajah wa ing ridane Allah. Rawa ingat riwayat yang hadis sapa Al Bukhari wa Muslimun. Wa ruya annahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Manti sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah mukhlishan hal ikhlas. Oleh nglafadzno pancen ikhlas dakhala mongko mancing sapa man al jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha. Fama mongko iku te apa ikhlasuha ing ikhlasno la ilaha illallah qol dawuh sapa nabi antah juzaku. Eng yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah juza. Eng yen to menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh ngalang-alangi angkul lima sangi saben-saben perkara harama kang ngarepno sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Jadi mana ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Mana jadi pengekang sangka maksiat. Nah, sing lafadzno ngono berarti ikhlas. Rawahu ngatan hadis sebal khotimah khotim. Ila tindawono pengene sabat wasya auti pitu pira-pira perkara tunawiru iku iso madangi apa sabat asya al kubur ing kuburan. Ada 7 hal sing dadekno kuburan iku padang awaluha al ikhlas fil ibadah. Utai kawitane sapa iku al ikhlas fil ibadah ing dalem ibadah wasani kubirul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasalis silaturahim wa rabbak iku Allah yudia. Yen to ora nyanyano sapa wong umrohu ing umure wong fil maksiat ing dalem maksiat. Wal khamis wa Allah ya tabi yen to ora anut sapa wong hawa ing hawa nafsune man. Wasa disutai kang kaping 6 iku ayat cita yen to tenanan sapa man fit taat ing dalem taat. Wasabe iku ayub sira. Yen to ngekenge kono sapa man dikrawuh eling Allah. Wal akhiratu ta akhirat zulmatun yo peteng. Aili kasratil ahwali krana ke prahara. Wasiraju te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amal sholihu ngamal soleh. Ruwiya den riwayat napa ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Inna wa sak temne wa yuhibbu seneng sapa wa taala ayu khoda. Enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan rukhsah pangeran. Ayu khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan kemurahan-kemurahane pangeran. Kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa wa ta'ala ayu khoda into den lakoni apa bi azaimihi kelawan ketentuan pokok-pokoke pangeran utawa kewajiban-kewajibane pangeran. Inna wa sa'tamna wa ta'ala ba'atha ngutus sapa wa ta'ala ning ingsun bil hanifiyah iklan agama sing hanifiyah. Sing condong, artinya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar itu jenis hanifah. Asam hati kang gampang. Rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim. Orang yang hadis sewalas Ibnu Asakir. Waruya lan tinwat napa ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Addu nglakoni ya sira kabeh al azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Wakbalu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa umbarno. Pakot kufi itu mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh gumean Rawahul Khatib. Ruya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsatullah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsatullah ing rukhsahe Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho wis ra puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa ruksoi pangeran niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mongko ana iku ali ngatasi mamlal ismi yang disapa mislu jibali Arafah iku kaya Gunung Arafah. Jadi pangeran itu ya aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Ndablek. Tapi potongane ya tetep ra wali jenenge serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi dene kok ora dadi wali wis bejane wong.
Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nak mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nongko. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno no. Rawahu ngrawat hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratal mustaqim dulmatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal wal maqalatur rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nak kegelapan yo luwe akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan napa? Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Senang dunia macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Itu darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan, itu darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania, dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah. Daniah terus ditakhfif hamzah jadi ya daniyah. Daniyah terus ngikuti wazan fu'la jadi dunya. Dan barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat itu jenenge dunya. Kemanane dunya saiki, dana itu maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab namanya Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub. Ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk. Kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi. Dia hanya pengikut. Tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah. Bid'ah. Kalau terang. Di situ ada cerita, ada seorang sufi bodoh. Ngeritik dunia entek ngamal. Dunia itu seronok bener. Dunia itu batang, dunia ku jifah batang, sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, pokoknya ngomongnya sudah dinding. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dia ini biasa lah orang sufi itu semilah dewian terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu pemangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah sal hadas sayyid kamu tanya hadas sayyid maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib bukan
Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid Sadatus Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan. Apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi, misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih dewean, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobat nontonan ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya jadi gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik,
dan mengarah kepada Allah iki jenenge dunya iki masruatul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masruatul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masruatul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menjen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sebenarnya akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat terus ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Penyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku loh pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yalzuq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i coba protes aku.
Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Dari sing sufi. Wah, semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, enggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk. Nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Yang tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri, itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko dengan kula Gus dunia rusak, sementing sakniki ini ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangkep rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok ini. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kue. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman nus rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya mana pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakan didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kucil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin Jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dek Nabi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lamun langsung bagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama.
Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Onong pegatan saake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudis ya untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutut tok. Banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang ngerti pemimpin di demo. Mereka cek urip pantas di demo. Nggak es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu. Zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik. Ora koyok kiai dhisik. Iku ora. Ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu mau presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng, Mat. Karena aku nabi-nabi dhisik udah tongkat topo, Mat. Jadi seru apa? Seru main seblak, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, apa? Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat nggak ada sing ngelawan, blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan. Seru lah, apa? Jawab pangeran lucu. Dia matke jok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Karena ngetok wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori, terus dikai minyak, ya ora dijupuk wit, diketok memang samu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkatnya Musa tak kena kowe. Iku ora ono pengaruhe. Saya gini gue Turki gue tontonan udah biye. Lalu yang batu cek aktif Pak Turki nantang Israel duel lah. Yang di tongkatnya Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nak tongkat itu tenan nak, oh, sing sakti sing nyekel dul orang perkara tongkatnya. Nah cara di sono HP Nabi Musa luar biasa cara. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen. Jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Matke kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal.
Ayo jajal. Masa wong Yogya misalnya, saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mengenai ketika Nabi Muhammad kemudian dia mujizat ke Nabi Musa jawab pangeran bi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masa go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kodang ke wong. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas Suwabet terus likuifaksi, tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Aneh-aneh. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa'innalau taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya lingnya pangeran suwengi tapi sesucinya keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus buat sebut jenenge tok, kono njuk wedak rambut kei, njuk mangan rambut kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran gue apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis bahkan harus gitu itu senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan kesemper terus nak tepak harus darani wali darani wali ono salam template wah apa-apaanan ngan cara bapak kula saking kerase lah wong darani wali dek melete keren aku jadi tak top aku jadi kok saged paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal aku sayo. Nak ora percaya ruhin mu'allimno nak sing wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus ngapalno merek rokoke ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula ndak wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman beda nih. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wong kowe padha wae wong alim kasut to. Dekne kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa?
Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah neng dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungin masjid tuh mikir wiridan, tuh ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid? Siapa yang tanya tentang ghanimah? Siapa yang tanya? Jadi yas'alunaka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wal Rasulullah seperlima. Ada yang tanya lagi, was'alunaka anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulo kata, lalu tak kasihkan siapa? Ya selalu nakamadzayun fikun. Orang kok terus yang pangeran sungi-sungi terus dong ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan, orang ono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udah nih. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Ngeritik aku enak, aku kualan, aku rawali, kok ngeritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungo, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma, labbaik la syarikalah, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa, setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ora kok njuk ndongakno selamat. Mesti ini aku takut sih carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso pun. Ya iku lho badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut sih syarat rukunnya haji. Baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur.
Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat tak kula. Dadi ora ono sing wani. Agar mereka kaji Gus kula badhe kaji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik di rungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah, tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah, jadi harus diterangkan. Kemarin gue kaji marugih kalau gitu terus dungo nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk dungo suge, gini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah, cara bapak nangis itu serupet teman. Serasa nangis anak jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragilem wis ben. Tobat, song ini tobat. Marah ini utaknya ini gimana? Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus orang ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ra Fatihah ra ya kabeh itu ono urutane. Ya itu lama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat apa artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka. Membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini, karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang yang wes. Ya guys, oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, guys. Kalau ngaji Bukhari ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi dungal dengar pemultas. Kalau dungal sederhana, Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Nah, amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka kita ada sing donga ben rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikuwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara nek guantum wong dene jorok penyerot. Dadi Ruhen duwe pinter meneh dakare apa dikuwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Loh kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Liam itu ya tetap dibelajarkan halal.
Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa, nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ora narik lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiai gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak mantes. Ora jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro. Malah jare Mbah Mun kiai cilik ku tak bangel sugih. Kalau nak kiai gede, wong nyalami template sidik ya isin. Nak kiai cilik itu ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, yen kiai cilik ya sakit. Tapi salah yang menerang tapi akhirnya ya stok kono wae makomes. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi ndak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Kapan tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikir ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu